Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas 12 IPS 1 akan menyajikan cuplikan pidato dari kelompok kami. Berikut adalah pidatonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kepada teman-teman sekalian, terima kasih sudah menyempatkan diri untuk hadir. Di pagi yang cerah ini, mari kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa di sekeliling kita. Karena anugerah dan berkat-Nya lah kita bisa berkumpul bersama. Perkenalkan, nama saya Dinda Ayu Damayanti. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan pidato. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya menyampaikan bahasan tentang kesehatan mental atau sering disebut dengan mental hygiene atau mental health. Secara sederhana, kesehatan mental berkaitan dengan bagaimana kita menjalani kehidupan sehari-hari, bagaimana kita memandang diri kita sendiri atau orang lain, dan juga bagaimana kita mengevaluasi berbagai alternatif kehidupan untuk mengambil keputusan. Kesehatan mental berkaitan dengan hubungan yang harmoni antara manusia dengan dirinya sendiri atau bahkan dengan orang lain atau bahkan dengan Tuhan. Hubungan yang baik didasari dengan kecintaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang dimana Tuhan tersebut akan melahirkan kebaikan-kebaikan lainnya yang tidak bergantung pada pengharapan atau berbagai imbalan dari orang lain. Hubungan yang baik akan mempersiapkan kita kepada kehidupan selanjutnya untuk menjadi orang yang lebih baik dan menghasilkan sikap tolong-menolong di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sehari-hari. Kesehatan mental menjadi hal yang utama dalam kegiatan kita di masyarakat, karena dengan kesehatan mental yang baik kita dapat menghasilkan masyarakat yang sehat, saling menghargai dan tolong-menolong. Sebagaimana yang telah diajarkan kepada orang tua, guru, dan di kehidupan masyarakat lainnya, kita harus saling menghargai orang lain, kita harus saling menjaga lisan, ucapan, ataupun tindakan. Nah, apa sih bentuk-bentuk kesehatan mental yang terganggu? Contohnya itu adalah ketidaknyamanan kepada sekitar, terus insecurity, terus juga merasa tidak nyaman dengan diri kita sendiri. Kemudian, bagaimana sih caranya untuk agar kita terhindar dari kesehatan mental atau bahkan menjaga kesehatan mental itu sendiri? Caranya itu yang utama adalah dengan agama. Karena dengan agama itu kita mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian kita menjadi pribadi yang lebih baik. Karena hanya Tuhanlah yang dapat menolong kita di keadaan sulit maupun sedang terganggu kesehatan kita. Jika kita lihat di berbagai rumah sakit jiwa, banyak sekali manusia-manusia yang mengalami gangguan mental. Sebenarnya itu tidak disebabkan oleh otak atau alat vital lainnya, melainkan kejiwaannya yang terganggu, yaitu dengan merasa mereka hancur, mereka tersingkirkan. Itu yang membuat mereka menjadi pribadi yang tertutup ataupun tidak percaya kepada diri sendiri. Dan hal itulah yang menjadikan manusia mengalami keburukan dalam mental mereka. Kemudian yang lain adalah dengan melihat diri kita sendiri dan introspeksi diri. Dengan hal tersebut kita dapat terhindar dari insecurity dan lain sebagainya yang dapat mengganggu kesehatan mental kita. Kemudian sikap dukungan dari orang lain juga sangat berpengaruh, yaitu kepada kesehatan masyarakatnya sendiri. Misalnya kita dapat memilih masyarakat yang mereka saling menghargai, bersikap baik dan memiliki positive vibes. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Teman-temanku yang saya sayangi, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat.
Dalam kesempatan kali ini, saya hendak menyampaikan hal yang semestinya kita lakukan sebagai warga negara Indonesia, yaitu mencintai budaya Indonesia. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara yang kaya akan berbagai hal. Salah satunya adalah beragamnya kebudayaan yang ada di Indonesia. Kekayaan di Indonesia dimulai dari ujung Sabang hingga Merauke. Ratusan, bahkan jutaan budaya menyelimuti belasan ribu pulau yang ada di Indonesia. Namun, dapatkah saudara menyebutkan apa saja kebudayaan yang ada di Indonesia? Jangankan menyebutkan ratusan, menyebutkan belasan, mungkin kita akan terdiam sejenak untuk berpikir. Benar-benar ironis. Kita adalah warga negara Indonesia. Namun, mengapa kita tidak mengenal jati diri bangsa kita? Jangankan menyebutkan belasan budaya yang ada di Indonesia. Bagaimana kita mempertahankan jika kita tidak dapat menyebutkan hal itu? Kita adalah generasi penerus bangsa. Mau dibawa kemana negara Indonesia ini jika kita sebagai generasi penerus bangsa saja tidak dapat mempertahankan kebudayaan yang ada di Indonesia? Mungkin dari sebagian diri kita menyalahkan adanya globalisasi. Di era globalisasi dan modernisasi, beragam budaya barat yang dianggap modern dengan mudah masuk ke negara-negara timur. Bahkan menghapus budaya-budaya yang ada di negara timur. Apalagi globalisasi sangat mudah untuk masuk tanpa mengenal jarak, waktu, tempat. Kita merasa dengan adanya budaya modern, kita akan menjadi lebih keren, elegan. Tak jarang generasi sekarang menganggap bahwa kebudayaan di Indonesia itu kuno dan kampungan. Semoga kita bukan orang-orang seperti itu ya. Padahal budaya negara Indonesia itu sangat dikagumi oleh negara-negara lain. Banyak orang dari Inggris, Perancis, dan negara-negara lainnya yang mau merelakan segala hal yang mereka miliki hanya untuk mempelajari budaya yang ada di Indonesia. Sepatutnya kita malu sebagai warga negara Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia hanya untuk mencintai budaya kita saja kita tidak bisa. Kasus nyata yang menjadi suatu simbol bahwa negara kita ini budayanya diinginkan oleh negara lain itu adalah pengakuan yang dilakukan oleh negara tetangga kita terhadap budaya kita, yaitu Malaysia. Mereka mengaku bahwa reok Ponorogo, wayang, batik adalah milik mereka. Mereka seakan-akan menjadi musuh dalam selimut yang menikung Indonesia dari belakang. Namun, kita tidak sepenuhnya bisa menyalahkan mereka. Kita sebagai warga negara Indonesia saja tidak mampu mencintai budaya kita. Jadi jangan salahkan negara lain apabila mereka lebih mencintai budaya mereka, budaya kita sebagai budaya mereka. Oleh karena itu, hendaknya kita mulai belajar untuk mencintai budaya Indonesia. Mulailah kita perlahan-lahan untuk mencari tahu budaya-budaya yang ada di Indonesia. Mulai perlahan-lahan untuk mempertahankan budaya yang ada di Indonesia. Mulailah untuk mencintai budaya Indonesia. Karena budaya Indonesia itu sangat khas dan unik. Inilah budayaku. Inilah Indonesiaku. Sekiranya sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian yang saya cintai. Segala puji dan rasa syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rahmatnya kita dapat diberikan nafas dan kehidupan. Saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman sekalian karena telah bersedia hadir di ruangan ini. Dalam kesempatan yang berbahagia, saya ingin menyampaikan pidato terkait cinta tanah air. Mencintai tanah air adalah kewajiban bagi setiap warga negara karena mencintai tanah air adalah bentuk rasa terima kasih kita kepada para pahlawan yang rela gugur untuk meraih kemerdekaan. Jasa-jasa mereka sudah tidak terhitung lagi. Bahkan mereka rela tewas di medan pertempuran saat mengusir para penjajah.
Karena itulah kita harus mencintai tanah air, terus menjaga dan memperjuangkannya untuk tetap eksis di atas permukaan bumi. Nah, adapun bagaimana cara kita mencintai tanah air, salah satunya adalah dengan mencintai produk buatan negeri sendiri. Karena dengan begitu kita tanpa sadar telah membantu para pelaku usaha di negeri kita sendiri. Akan tetapi bukan hanya itu, masih banyak lagi cara untuk mengekspresikan kecintaan kita kepada bangsa. Seperti halnya dengan menjaga lingkungan dan sumber daya alam merupakan bagian dari bentuk ekspresi cinta terhadap bangsa yang didirikan dengan pengorbanan yang sangat ini. Atau menjadi warga yang taat terhadap peraturan, hal itu pun adalah bentuk kecintaan kita kepada bangsa. Nah, dari sekian banyak contoh kecintaan kita kepada negeri ini menjadi bentuk rasa terima kasih kita kepada para pahlawan yang memiliki jasa atas kemerdekaan kita. Kita sekarang hanya menikmati kemerdekaan ini tanpa mengetahui bagaimana sulitnya berjuang di medan perang. Karenanya, jadilah warga yang baik dan mencintai bangsa sendiri. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian saya dalam pidato ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, teman-teman yang saya sayangi, kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas izin dan ridhonya berkumpul bersama hari ini. Adapun materi pidato yang akan saya sampaikan hari ini adalah tentang pendidikan moral. Akhir-akhir ini kita sering melihat dan menonton berita mengenai kasus kriminal yang dilakukan oleh sekelompok orang atau oleh anak-anak yang masih sekolah. Bahkan banyak kasus pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan, penyalahgunaan narkotika, dan tindak korupsi di antara para pejabat. Semua perilaku buruk tersebut akan merugikan kita semua, khususnya bagi para generasi muda seperti kita. Perilaku buruk tersebut terjadi karena kurangnya pendidikan moral di masyarakat. Maka itu penting melakukan pengembangan pendidikan moral dengan cara menanamkannya pada anak-anak sedini mungkin. Di rumah, buatlah pelajaran pendidikan moral yang menarik agar anak-anak tertarik dan memahami nilai-nilai moral yang diajarkan. Mungkin penerapan pendidikan moral ini tidak mudah, tetapi kita jangan menyerah untuk menerapkan nilai moral di keluarga, masyarakat, dan instansi pendidikan agar kita bisa meminimalisasi perilaku buruk pada anak-anak dan tidak dilakukan lagi di generasi mendatang. Sekian pidato singkat dari saya. Dengan kerendahan hati saya mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan pada pidato saya ini. Semoga rahmat Tuhan selalu melimpah kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah cuplikan pidato dari kelompok 6. Atas perhatian Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.